Broadcasting. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya terima kasih nih yang udah mundur di sini. Kita di sini bakal bahas banyak hal yang mungkin akan membuka pikiran teman-teman tentang perusahaan internasional. Tentu aja kita mengundang bicara yang oke ya. Banget. Ini sudah tinggi banget ilmunya ini. Expect ya. Keren banget. Jadi juga saya juga sama teman-teman di Instagram ada di sini ya di sudah pada mulai gabung. Halo. Ya. Ini masih saja. Ini perkenalan ya. Nama saya Petrus, saya angkatan ADMI 35, sudah cukup lama juga. Asal dari Semarang. Sekarang saya bekerja di Malaysia, di Selangor. Saya bekerja sebagai peneliti ini. Ini cukup berbeda dengan apa yang dulu saya bayangkan kalau saya bekerja setelah lulus ADMI. Mungkin informasi yang lain, hobi masih sama, sepak bola. Ya, mungkin nanti. Oh, sekarang saya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Lebih tepatnya bukan di Kuala Lumpur, lebih tepatnya di Selangor. Selangor itu tetangga dengan Kuala Lumpur. Kegiatan selama bekerja sebagai peneliti ya, kalau yang sekarang dari awal bekerja sampai sekarang itu lebih ke penelitian untuk kita membuat satu engineering software sebetulnya. Jadi itu lebih kita mengaplikasikan ilmu yang sudah ada di buku kan, yang kita selalu belajar itu, yang teori itu kita pindah aja dari teori buku kita jadikan software gitu. Sama konsepnya seperti kalau kita buat kalkulator kan, dari buku matematik kita belajar perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nah, setelah kita tahu teorinya, itu kita buat kalkulatornya kan, kita buat softwarenya, jadi semua orang bisa pakai gitu kan, tanpa harus belajar penjumlahan, pengurangan, tapi jangan ya, tetap harus belajar penjumlahan, pengurangan. Bisa pakai gitu. Jadi engineering software ini sama seperti itu gitu. Itu yang saya buat selama ini. Iya, dulu setelah selesai API, kebetulan APMI dulu dia ada kerjasama dengan Gajah Mada, Universitas Gajah Mada di Jogja. Jadi untuk siapa saja yang setelah menyelesaikan kuliah di APMI, kita bisa, kalau kita mau meneruskan ke jenjang S1, kita bisa memanfaatkan jalur kerjasama itu. Nah, kebetulan waktu itu masih ada, jadi saya memanfaatkan itu. Jadi dulu ADMI membuat jalur kerjasama itu dengan 2 universitas, kalau nggak salah ya. Satu dengan Gajah Mada, satu dengan ITB. Tahu kan ya ITB yang di Bandung itu? Ya, itu memang 2 nama besar. Jadi memang beruntung sekali waktu itu masih ada jalur itu. Jadi saya dulu mengambil itu, Mas, untuk melanjutkan ke jenjang S1 teknik mesin. Saya meneruskan perlu waktu sekitar 2,5 tahun untuk menyelesaikan S1 waktu itu. Waktu saya kuliah S3 sebetulnya. Jadi setelah saya selesai S1, ini sekilas cerita ya Mas, perjalanan sekolah saya. Karena memang saya bisa sampai di usia yang ini juga memang dari perjalanan studi saya. Jadi setelah saya selesai S1, saya bekerja di perusahaan yang di titik sekarang. Tidak lama teman saya yang S2 di Universitas Gajah Mada memberikan informasi bahwa ada beasiswa dari University Teknologi Petronas. Nah, di situ kemudian saya
saya mengikuti proses itu dan saya mendapatkan beasiswa untuk meneruskan S2. Saya ambil itu, saya hanya 8 bulan bekerja di perusahaan yang di Cikarang, lalu saya resign untuk meneruskan S2. Nah, itu memang membuka kesempatan yang lain, karena begitu saya meneruskan S2 dan menyelesaikan S2, kan sudah kenal ya dengan lingkungan dosen yang di sana dan dengan peneliti-peneliti yang lain. Ya, setelah saya selesai S2, saya bisa dapat tawaran untuk meneruskan S3 gitu. Jadi terus saja saya ambil, karena waktu itu bukan karena saya confident saya bisa menyelesaikan S3, Mas. Nggak, takut juga Mas meneruskan S3 dulu, nggak ada bayangan untuk S3, karena saya hanya berpikir S2 saja cukup. Tapi setelah itu, karena selesai S2, mendapat tawaran langsung, ya udahlah, cobalah saya ambil. Nah, pada saat S3 itulah kemudian kebetulan riset yang saya jalankan pada waktu itu memang penelitian yang diperlukan oleh perusahaan minyak, begitu. Sehingga memang pada saat saya menyelesaikan S3 itu saya memang sudah berdiskusi dengan orang-orang Petronas. Tidak banyak, hanya 1, 2, atau 3, tapi at least saya sudah berkomunikasi dengan beliau-beliau, karena ya itu tadi, karena penelitian itu penelitian untuk minyak dan gas, sehingga sudah ada jalur ke sana begitu. Nah, itu karena itu juga setelah saya menyelesaikan S3, kemudian karena sudah dikenal kan Mas, sudah dikenal begitu, kemudian kebetulan ada proyek yang sesuai dengan apa yang saya kerjakan, sehingga saya bisa mengisi kebutuhan orang untuk mengerjakan proyek yang sesuai dengan penelitian saya. Jadi ceritanya begitu. Oh, betul juga. Saya lupa cerita. Jadi setelah saya selesai S3, saya tidak langsung jadi peneliti. Selesai S3, saya menjadi dosen dulu. Saya menjadi dosen di salah satu university di Kuala Lumpur. Setelah itu sekitar 3 atau 4 bulan 3-4 bulan bekerja, saya melihat ada lowongan yang sesuai. Kemudian saya apply, dan semua proses itu setelah 7 bulan kemudian saya mendapatkan offer untuk bergabung, terus saya ambil. Jadi saya ada sekitar 7 atau 8 bulan saya bekerja sebagai lab dulu sebelum saya bergabung menjadi peneliti di Petronas. Wah, betul, pertanyaan menarik ini. Jadi emang kalau jalur kerjasamanya waktu itu kita bisa mengambil 2 saja, teknik mesin atau teknik industri. Gitu. Jadi banyak, bukan hanya saya, tapi ada lagi senior kita yang juga bergabung di teknik mesin dan di teknik industri. Kebetulan hanya 2 ini jurusan yang bisa ambil. Untuk jurusan yang lain, kalau misal memang ingin mengambil teknik elektro atau yang lain, itu iya memang tidak bisa waktu itu. Tapi sekarang ATMI karena ada teknik mekatronika ya kalau nggak salah ya. Mungkin ada beberapa subjek atau course yang bisa dilanjutkan dari D3 untuk ke jenjang S1. Tapi itu perlu dibicarakan dulu dengan pihak universitas. Gitu. Itu menarik sekali ini. Ini pertanyaan menarik sekali. Kenapa dulu saya, kalau memang ingin S1, kenapa dulu saya masuk ke ATMI? Ya, itu ada beberapa pertimbangan, Mas, memang. Tapi pada waktu itu, memang pertimbangan itu juga bukan dari saya, tapi juga dari keluarga kan. Jadi memang ATMI ini kan cukup terkenal, Mas.
bukan cukup lagi ya. Itu admin memang terkenal apalagi kalau kita bicara di Jawa ya. Jadi memang salah satu pertimbangannya adalah kita masuk admin, kita lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan, jadi itu lulusan admin lebih mudah diserap. Nah, itu yang jadi salah satu pertimbangan. Kalau kita ibaratnya gini, kita sama masuk admin, dengan kita bayangkan yang satu masuk di S1 langsung kan gitu. Nah, kalau misalkan di tahun kedua atau tahun ketiga itu kita ada masalah sehingga kita tidak bisa melanjutkan, kalau kita lulusan admin kita masih bisa kerja. Tapi untuk yang S1 itu kita harus selesai sampai dapat S1. Kita ya, kalau kita tidak selesai S1 rasanya lebih susah. Sama-sama susahnya mungkin, tapi lebih susah karena kalau admin kita sudah sejak dari tingkat 1, kedua kita ada skill kan ya, kita ada pelatih kan ya, lebih mudah untuk disetup di lapangan pekerjaan. Itu aja. Jadi kalau saya lewat admin dulu di 3, at least kalau ada apa-apa bisa mudah cari kerja begitu. Walaupun resikonya kalau kita ambil di 3 dulu baru melanjutkan S1, resikonya waktu kita ujian masuk S1 itu kan musuh kita anak-anak lulusan SMA ya. Dan ujian masuk yang untuk anak SMA. Nah, itu tantangan besar itu. Itu tantangan cukup besar. Itu bukan tantangan yang kecil. Saya juga berpikir begitu karena percuma juga kita berencana dari ambil di 3 dulu, setelah itu melanjutkan S1. Kalau nanti setelah selesai di 3 kita tidak bisa lepas pas di ujian masuk untuk masuk ke S1-nya, percuma juga. Cuman untungnya pada waktu itu admi, kalau ini keberuntungan, pada waktu itu admi ada jalur kerjasama tadi dengan Gajah Mada dengan ITB begitu. Nah, kalau sekarang nggak tahu ini bagaimana. Apakah masih ada jalur kerjasama itu? Ya, kalau disiplinnya sama. Jadi memang kalau sudah selesai di admi masuk ke industri itu ya memang nggak ada kaget-kagetnya Mas, dalam artian dari sisi disiplinnya begitu. Karena memang kita sudah terbiasa begitu. Ini saya sempat itu dipanggil dengan HRD waktu saya bekerja di PT SOA. Jadi ceritanya waktu itu waktu saya S1 ada 14 orang. Ada 14 orang angkatan saya diterima di perusahaan tersebut. Tapi dari 14 orang ini yang survive itu hanya tinggal 5 orang aja waktu itu. Dari 14 hanya tinggal 5. Jadi kebanyakan mereka banyak yang resign. Nah, kemudian HRD saya dipanggil dengan HRD. Dia menanyakan apa yang membuat saya bisa bertahan begitu. Kenapa yang lain tidak kan gitu. Ya salah satunya yang saya sampaikan memang kita yang sudah di admi, kita dari diploma ini kita sudah terbiasa dengan lingkungan kerja, dengan permintaan dan disiplinnya lingkungan kerja begitu. Jadi untuk yang tidak melalui diploma langsung S1, mereka sebetulnya agak kaget di disiplinnya begitu. Jadi mungkin mereka perlu waktu lebih. Kalau perjuangannya Kak gimana tuh? Pasti kan ada suka duka ya. Namanya berjuang atau Kak? Boleh nggak sedikit nih suka dukanya sama memperjuangkan itu Kak? Kalau dilihat dari selama saya belajar sampai bekerja sekarang, dari D3, S1, S2, S3, kemudian bekerja sebagai dosen, bekerja sebagai peneliti, yang paling berat itu 2, Mas. Yang pertama waktu di admi, jangan kaget, Mas. Pasti Mas juga udah merasakan ya.
Tapi nggak apa-apa, itu latihan, latihan. Karena kalau sudah lulus yang susah kan, yang lain jadi kelihatan jadi masa mudah gitu. Yang kedua, yang waktu S3. Jadi memang S3 itu gimana ya? S3 itu memang susah, Mas. Tapi tidak perlu jenius untuk bisa S3, Mas. Jadi gimana ya? Kebanyakan kita berpikir harus orang yang pandai, jenius untuk jadi S3. Enggak, Mas. Enggak. Jadi yang saya bilang susah di sini lebih ke apa ya? Menjalani studi S3-nya itu. Contohnya lebih dari secara sosial, lebih dari secara psikologis begitu. Ya contohnya aja kalau teman kita yang D3 langsung bekerja, atau teman kita yang dari S1 langsung bekerja, dibanding kita yang sampai S3. Pada saat S3, wah teman-teman kita sudah banyak sukses kan. Ya kan? Jadi kalau kita ketemu ngobrol-ngobrol gitu kan, wah teman-teman udah banyak yang sukses, saya kayaknya masih gini-gini aja kan. Social pressure. Nah, ada begitunya, atau kalau enggak ya mungkin bisa juga dari keluarga, kamu kok sekolah terus, kapan kerjanya, kan begitu. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran begitu. Dan memang dan lagi yang salah satu yang cukup menakutkan untuk orang-orang meneruskan S3 adalah kita tidak pernah pasti kita itu bisa selesai atau enggak S3-nya. Ya, kita jalani aja, kita yakin pasti bisa begitu. Kita baru tahu kita bisa selesai, ya memang pada waktu kita sudah melakukan riset, analisis semua. Tapi jangan takut, pasti bisa kok. Apalagi untuk orang admin yang kita sudah terbiasa disiplin, kita sudah terbiasa gimana, kayak ada kerja kerasnya juga. Jadi jangan khawatir, cuman perlu perencanaan saja, perencanaannya harus mantap gitu. Kakak berjuang kan pas lagi tahun ini, ada nggak sih pegangan ataupun kata gitu yang kakak selalu pegang? Oh itu ada, tapi ini personal sebetulnya. Jadi tiap orang punya apa ya, ibaratnya punya caranya masing-masing untuk kita mengatasi masalah. Tapi kalau saya waktu itu, kenapa saya bilang S3 itu yang paling berat? Karena waktu itu memang apa ya? Saya sudah sampai ke apa ya? Pegangan yang terakhir ini, itu lebih ke apa ya? Pegangan yang abstrak sebetulnya, atau dibilang filosofis ya. Ya saya cuman bilang gini aja. Apakah yang saya lakukan ini sesuatu yang ilegal? Tidak kan? Yang kedua, apakah yang saya lakukan ini sesuatu yang baik dan bisa memberi manfaat? Saya yakin bisa, itu sesuai dan bisa memberi manfaat, karena dengan kita dengan ilmu yang lebih banyak, kita bisa diharapkan kita bisa memberi manfaat yang lebih banyak, sehingga dari sisi memberi manfaat itu juga tidak ada masalah. Ini juga bukan sesuatu yang ilegal. Jadi yang terakhir, apakah ini bertentangan dengan agama, dengan etika, juga tidak ada, sehingga kemudian jadi tidak ada salahnya saya melanjutkan jalan ini begitu. Jadi itu saja Mas yang terakhir. Jadi terus saja saya lakukan sampai selesai sudah. Ya memang kalau ditanya apakah pada waktu itu ada kepastian bahwa setelah S3 bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik,
ya kita nggak tahu juga Mas. Itu ya kita yakin aja. Kalau kita berusaha lebih, ya Tuhan akan kasih lebih, gitu aja Mas.